Kenalin, aku si Pintir. Bukan si pintar ya, karena aku bukan Google maupun AI yang bisa menjawab semua permasalahanmu. Tapi, aku bisa mengajarimu tentang hal-hal yang aku ketahui. Contohnya, akun-akun pada akuntansi dan bagaimana contoh sederhana cara mencatat transaksinya. Namun sebelum itu, pernah nggak sih kamu punya uang jajan? Lalu sebagian dipakai beli sesuatu, sebagian lagi ditabung. Tanpa sadar, kamu sebenarnya sudah melakukan akuntansi sederhana. Sekarang, bayangkan kamu punya usaha kecil, misalnya warung minuman. Setiap hari ada uang masuk dan juga ada uang yang keluar, ada barang yang disimpan, dan kadang ada uang yang dipinjam. Kalau semuanya tidak dicatat, lama-lama pasti bingung kan? Maka disinilah akun akuntansi dibutuhkan. Akun itu seperti pengelompokan cerita keuangan agar kita tahu uangnya ada di mana, asalnya dari siapa, dan dipakai untuk apa. Jadi, yuk belajar akuntansi dengan cara yang santai dan menyenangkan. Kali ini, kita akan mengenal akun-akun dasar melalui sebuah contoh kasus sederhana pada sebuah toko. Let's go, kita mulai. Perkenalkan, ini adalah toko pintar. Dari toko pintar ini, kita akan melihat semua kegiatan yang dilakukan pada toko tersebut. Dan aku, si Pintir, akan mengidentifikasi apa saja transaksi akuntansi di toko pintar ini. Kita awali dengan aset. Di toko pintar, aset adalah semua yang dimiliki toko dan juga segala sesuatu yang dimiliki oleh usaha dan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Dalam toko pintar ini, aset bisa berupa uang kas di laci, barang dagangan di rak, etalase, timbangan, atau peralatan lainnya. Semua itu disebut aset karena masih dikuasai oleh toko dan digunakan untuk kegiatan usaha. Hal penting yang perlu dipahami, aset bisa bertambah karena setoran modal, pinjaman, atau hasil penjualan. Sebaliknya, aset bisa berkurang ketika digunakan untuk membayar beban atau membeli sesuatu secara tunai. Nah, di mana aset itu berasal? Tentu saja dari modal. Modal bisa didapatkan dari si pemilik perusahaan maupun orang lain yang bisa saja menanam saham pada perusahaan tersebut. Kita lihat pada toko pintar ini. Ternyata, suatu hari pemilik toko pintar menyetor uang sebesar 5 juta rupiah sebagai modal awal. Uang ini dicatat sebagai modal karena merupakan hak pemilik atas tokonya. Jadi, modal yang dimaksud di sini adalah hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dengan kata lain, modal menunjukkan seberapa besar bagian pemilik dalam usahanya sendiri. Modal biasanya berawal dari setoran awal pemilik, baik berupa uang maupun barang. Modal juga bisa bertambah dari laba usaha dan bisa berkurang jika pemilik mengambil uang untuk keperluan pribadi. Penting untuk dibedakan bahwa modal bukanlah utang. Modal itu perlu dikembalikan kepada pihak luar karena memang milik pemilik usaha itu sendiri. Tapi, bagaimana ketika toko pintar ini kekurangan modal untuk melakukan kegiatan kesehariannya? Disitulah muncul si hutang. Hutang adalah kewajiban usaha kepada pihak lain yang harus dibayar di masa depan. Utang muncul ketika usaha menerima manfaat sekarang tetapi pembayarannya dilakukan nanti. Pada contoh kasus di toko pintar ini, untuk menambah persediaan, toko pintar meminjam uang ke bank sebesar 2 juta rupiah. Uang kas bertambah, tetapi karena uang ini harus dikembalikan, maka dicatat sebagai utang. Sebenarnya hutang itu tidak apa-apa jikalau kita bisa mengerti keuangan, resiko, dan cara mengembalikan hutang tersebut. Jangan sampai lupa membayar hutang ya,
karena itu adalah kewajiban. Kita kembali ke toko. Ada orang yang membeli barang di toko pintar, lalu toko pintar menjual alat tulis dan menerima uang sebesar Rp1.200.000. Jadi, dapat dipahami bahwa pendapatan adalah hasil yang diperoleh dari kegiatan utama usaha. Pendapatan menunjukkan bahwa usaha berhasil menjual barang atau jasa kepada pelanggan. Dalam toko sederhana, pendapatan berasal dari penjualan barang dagangan. Pendapatan membuat aset bertambah dan menjadi sumber utama untuk memperoleh laba. Namun, pendapatan belum tentu laba. Laba baru dapat diketahui setelah pendapatan dikurangi dengan seluruh beban yang dikeluarkan. Nah, untuk yang terakhir ada beban. Apa itu beban? Beban adalah pengorbanan ekonomi yang dikeluarkan untuk menjalankan kegiatan usaha. Beban muncul agar usaha bisa tetap beroperasi walaupun secara langsung mengurangi keuntungan. Dalam suatu perusahaan sederhana, beban contohnya adalah beban listrik, beban gaji karyawan, dan beban sewa. Walaupun beban mengurangi laba, beban tetap diperlukan agar usaha dapat berjalan normal. Nah, di toko pintar ini, untuk menjalankan usahanya, toko pintar harus membayar listrik sebesar Rp300.000 dan gaji pegawai sebesar Rp700.000. Pengeluaran ini dicatat sebagai beban karena digunakan untuk operasional. Kunci pentingnya adalah beban selalu berhubungan dengan aktivitas operasional, bukan dengan penambahan aset jangka panjang. Sekarang kita lihat gambaran besarnya. Aset bertambah dari modal, utang, dan pendapatan, dan aset juga bisa berkurang karena beban. Dari pendapatan dikurangi beban, kita bisa mengetahui laba ataupun rugi. Untung bukan soal banyak uang masuk, tapi selisih antara pendapatan dan beban. Nah, itulah contoh akuntansi sederhana pada toko pintar. Dengan memahami akun-akun ini, kita bisa melihat kondisi usaha secara jelas. Akuntansi bukan sekedar angka, tapi cerita nyata tentang bagaimana sebuah usaha bisa berjalan. Sampai sini, kalau kamu bisa memahami kasus toko pintar itu, berarti kamu sudah selangkah lebih dekat menjadi ahli akuntansi. Setelah mempelajari video ini, kita jadi paham mengenai akun-akun pada akuntansi dasar. Untuk video selanjutnya, aku, si Pintir, akan membahas materi tentang analisis transaksi keuangan sederhana dan pencatatan transaksi ke dalam tabel sederhana, pastinya dengan cara yang santai dan menyenangkan. See you next video ya. Bye bye.